buang sampah. Nah, itu. Dua, jangan ada yang mengambil buku sembarangan di atas meja temannya. Itu kan hal-hal yang membuat kalian tidak nyaman. Nah, kalian kan ingin nyaman di sini. Maka kita susunlah kesepakatan kelas bagaimana kalian semua bisa merasa nyaman di kelas ini belajar selama berproses di kelas ini. Nanti pada akhir semester akan kita lakukan refleksi. Bagaimana caranya? Kalian tuliskan di kertas ini keyakinan kelas seperti apa yang ingin kalian ajukan yang bisa menjadi keyakinan kelas kita bersama. Setelah kalian tuliskan, nanti kalian tempelkan ke papan tulis, lalu kita review dan kita pilah-pilah. Beberapa yang sama akan kita satukan. Paham? Oke, mungkin bisa dibantu, Ca? Nana bisa dibantu untuk membagikan kertas ke teman-temannya. Bawa nih, Bu. Baik, kalian buat di sana apa yang kalian inginkan supaya kelas ini enak, nyaman, kemudian proses belajarnya tidak membosankan buat kalian. Nah, silakan. Ibu kasih waktu 5 menit untuk menulisnya. Satu aja ya, Bu. Nah, kertasnya satu. Kalau ada yang punya keyakinan dua yang ingin disampaikan, boleh ambil kertasnya lagi. Ada yang ingin dua, boleh? Ambil kertas satu keyakinan saja ya. Kalau mau dua keyakinan boleh tambah kertasnya. Supaya nanti kapan kita bilang-bilangnya yang sama kita kelompokkan nanti jadi satu. Saya kesusahan pena saya hilang. Gimana, sudah? Silakan yang sudah menempelkan ke papan tulis. Ada lagi? Siapa yang belum? Siapa yang belum?
kelas lain. Kita pisahkan yang hampir bersamaan ya. Jangan mengambil pena orang lain. Ini sepertinya kasus berat ya. Tidak mengambil pena. Tidak membuat kebisingan saat belajar. Baju aku ada asli tidak Pak? Tidak mengambil pena. Tidak makan siang di tempat arena sholat. Jangan ada yang ambil pena. Jangan ada yang ambil uang. Waktu guru masuk diharapkan menghargai guru yang ada di depan. Jaga nama baik kelas. Kita taruh di sini dulu ya. Nanti kita cari temannya ini karena ada beberapa satu persatu. Selalu menjaga kebersihan lingkungan. Ini siapa dari sini? Jangan ada yang ambil barang di kelas kalau bukan punya kita. Jangan mengambil buku tanpa izin. Jangan ambil kaos kaki orang. Jangan mengambil pena. Jangan ada yang ambil pena. Jangan ada yang ambil pena. Jangan ada yang suka berteriak-teriak. Kita nggak mungkin di sini. Menjalankan piket sesuai jadwal. Jangan ada yang ketika makan di meja orang lain tapi tidak membersihkannya. Tidak ada yang nyuri pena. Saya kesusahan karena pena hilang setiap hari. Menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah di dalam laci. Ini apa maksudnya? Berbicara dan membuat keributan di kelas. Ini dia. Ada yang suka teriak-teriak ya? Jangan suka nyuri pena orang. Segera mengembalikan buku teman yang dipinjam agar tidak hilang. Kita gabungkan dengan yang pena ya. Jangan buang sampah di laci orang. Jangan lupa sholat. Jangan main game saat belajar. Tidak ada circle teman. Jangan ambil pena. Jangan lupa bayar uang kas ya.
jangan membuang sampah sembarangan atau di meja teman. Kemudian yang ketiga, ada 4 suara untuk tidak membuat keributan saat belajar, tidak suka berteriak-teriak, membuat keributan saat guru menjelaskan di depan, tidak menghargai guru, jangan main sambil belajar. Jadi ini kita satukan kalimatnya menjadi jangan mengganggu atau membuat keributan selama proses belajar. Gitu ya. Oke, jangan mengganggu teman atau membuat keributan. Jangan mengganggu teman atau membuat keributan selama KBM. Kemudian ada lagi yang kedua, yang ke 1, 2, 3, 4. Tidak ada circle lagi di kelas. Di kelas ini ada kelompok geng-geng itu ya? Ada kelompok geng-geng itu. Bagian. Rugi sekali kalau pakai besti-bestian. Karena nanti kelas 2 bisa juga kan? Ya baik. Di sini tidak ada apa namanya? Oh, tidak pilih teman. Tidak pilih teman. Kemudian yang kelima, tidak membawa orang asing atau tidak membawa orang asing ke kelas. Yang ke-7, ke-6, ini kata-katanya di sini jangan lupa bayar uang kas. Artinya apa ya? Tidak menjalankan kewajiban administrasi, ya, tidak menjalankan administrasi kelas. Uang kas kita sudah sama-sama kemarin kan? Ada satu, berapa Pak? Yang ke-7, jangan lupa. Baik, ada 7 keyakinan kelas kita. Ada 7 keyakinan kelas kita. Nah, yang 7 ini semuanya pakai kalimat negatif. Sedangkan untuk kesepakatan kelas tidak boleh ada kalimat yang negatif. Jadi kita ganti kalimatnya ya. Coba yang ada usul kalimatnya diganti apa? Ini Ibu awaskan dulu supaya bisa berpindah ke sini. Karena kata negatif tidak boleh menjadi keyakinan kelas kita. Harus kalimat positif untuk membangun motivasi kelas. Kita pindahkan kalimat negatif menjadi kalimat positif. Dan coba lihat ada 7 keyakinan kelas. Jangan mengambil barang teman tanpa izin, jangan membuang sampah sembarangan, jangan mengganggu teman atau membuat keributan selama belajar, tidak pilih-pilih teman, tidak membawa orang asing ke kelas, tidak menjalankan administrasi kelas, dalam hal ini uang kas ya. Kemudian jangan lupa sholat. Ada 7 yang akan kita ubah menjadi keyakinan kelas.
dari kalimat negatif ke kalimat positif. Silakan. Siapa yang bisa mengganti kalimat negatif yang di depan menjadi kalimat positif? Nih, jangan mengambil barang teman tanpa izin. Kita ubah menjadi Kita izin. Selalu selalu meminta izin saat menggunakan barang teman. Oke. Coba kalimatnya. Selalu meminta izin saat menggunakan barang teman. Yang kedua, menjaga kebersihan. dari kata-kata jangan membuang sampah sembarangan atau membuang sampah di meja teman dengan menjaga kebersihan lingkungan secara bersama. Ya, setuju? Menjaga kebersihan lingkungan secara bersama. Secara bersama. Kalau menjaga kebersihan lingkungan secara bersama berarti juga aktif menjalankan piket kan? Kemudian yang ketiga, jangan mengganggu teman atau membuat keributan selama KBM. Katanya apa tuh kata-katanya? Diganti apa? Nggak boleh ini positif ya. Apa kata-katanya? Tidak pilih-pilih teman artinya Sama aja. Semuanya sama. Tidak ber- tidak membeda-bedakan, pakai masih pakai kata tidak. Oh ini. Teman kita berbeda-beda. Berteman dengan semua warga kelas. Iya. Semua orang ada semua. Semua orang kayaknya ya. Berteman tanpa membedakan. Apa sih tanpa berbeda? Berarti tidak pilih-pilih teman itu kalimat positifnya berteman dengan siapa saja. Oke. Tidak menjalankan administrasi kelas, kalimat positifnya jadinya apa? Tertib menjalankan administrasi kelas. Tertib. Menjalankan administrasi. Yang lain setuju tertib menjalankan administrasi kelas? Ini tidak berlaku untuk bendahara aja sepertinya, tidak hanya berlaku untuk warga kelas tapi juga untuk semua pengurus kelas dan anggota kelas berarti ya. Oke. Dan yang terakhir nih, ada usulan jangan lupa sholat. Ini bagaimana kalimat positifnya? Selalu beribadah di mana saja. Saling mengingatkan untuk waktu ibadah bagaimana? Ya Bu, ya. 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 Oke. Saling mengingatkan waktu ibadah. Waktu ibadah di sini berarti bukan hanya sholat, yasinan juga lah. Ya Bu, ya. Oke. Jadi baik, sudah ada nih keyakinan kelas kita, sudah ada 7 keyakinan kelas. Yang pertama selalu meminta izin saat menggunakan barang-barang kelas atau barang teman di kelas. Kemudian yang kedua menjaga kebersihan lingkungan secara bersama, menjaga ketertiban kelas. Yang keempat berteman dengan siapa saja. Yang kelima menjaga keamanan kelas. Yang keenam tertib menjalankan administrasi kelas. Yang ketujuh saling mengingatkan waktu ibadah. Ya, sepakat dengan ini? Baik, ini nanti akan kita ketik, lalu akan kita tanda tangani bersama ya. Akan kita buat tanda tangan bersama, lalu akan kita tempelkan di kelas kita sebagai keyakinan kelas.